Mungkin bisa dijelaskan Pak, kira-kira demam berdarah di Delingo ini seperti ini? Iya, DB ini kebetulan kemunculan di saat musim hujan awal, ini juga menjadi sesuatu yang harus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RSNH TV bersama saya Dr. Agni. Kali ini bersama Pak Paneu Delingo, Pak Slamet Panuji SPD, MPD. Kali ini kami akan membahas mengenai penyakit-penyakit yang sedang marak ya Pak ya di Delingo ini. Kira-kira bagaimana Pak, bisa dijelaskan? Baik, ya terima kasih Dok dan sahabat NH. Bahwa memang di Kabupaten Delingo di era pandemi di mana kita sedang gencar gigih upaya keras untuk menangkal COVID-19 dengan vaksin yang sudah mencapai lebih dari 90% ini, kita juga tidak boleh dilengahkan terhadap ancaman penyakit yang lain, khususnya adalah TBC dan DB. TBC yang merupakan penyakit menular yang ini sudah memang sejak dulu ada beberapa warga kami yang memang juga terkena, dan DB ini kebetulan kemunculan di saat musim hujan awal, ini juga menjadi sesuatu yang harus kita cermati, harus kita seriusi supaya DB ini juga tidak menjalar, dan syukur-syukur ini memang tidak terjadi di Delingo. Tetapi upaya keras ini memang karena medan di Kabupaten Delingo khusus untuk DB ini yang begitu luas, kemudian banyak kebun di mana bahwa mungkin rumputan, dedaunan, rimbun, juga mungkin genangan-genangan karena pekarangan dan segala sesuatu yang menggenangkan air itu cukup luas dan agak kesulitan untuk dikontrol. Jadi sangat-sangat berpeluang bahwa DB juga menjadi ancaman serius bagi Kabupaten Delingo. Nah, yang pertama untuk mengatasi TBC dulu, jadi deteksi terhadap orang yang diduga TBC sudah kita lakukan apabila ada warga yang mengalami gejala-gejala batuk-batuk, kemudian ya seperti gejala yang ada di TBC, itu kita sudah membentuk kader, dan kader nanti akan melaporkan dari kader yang ada di Pedukuhan, nanti bisa melaporkan di tingkat kelurahan dan kita himpun sampai di tingkat Kapanewon. Ketika sudah ada data, memang datanya pasti dari kelurahan-kelurahan, kita koordinasikan dengan puskesmas baik Delingo 1 maupun 2, sehingga kita rumuskan upaya untuk penanganannya. Dan karena ini juga penyakit yang menular dan sama kayak COVID yang melalui nafas ya, ini memang juga harus kita belajar dari COVID juga. Nah, ini untuk bisa ya kita isolasi dan kita sterilisasi dari kita menggunakan masker, dan ketika berbicara dengan yang diduga penderita tentu juga kita harus menjaga jarak dan juga memakai penutup. Dan di sisi lain juga ini harus kita cegah dengan pola hidup yang sehat, yang bersih. Kemudian juga kita lingkungan yang memang itu menjadi potensialnya untuk virus dari TBC ini memang harus kita upayakan supaya memang itu tidak tumbuh di Kabupaten Delingo. Dan ini kan case by case ya Bu ya, karena memang mungkin dalam satu keluarga itu juga kalau ada yang diduga, mungkin keluarga justru agak sedikit malu atau perkewo. Nah, inilah yang harus kita upayakan agar jangan sampai merasa malu dan perkewo. Kalau memang ada gejala-gejala yang mengarah ke situ, ya kita periksakan ya ke dokter, sehingga nanti kesimpulannya seperti apa. TB itu kami seperti itu. Oh, oke, baik. Oke, TBC ini emang menular ya, dimulai dari gejalanya bisa dari adanya batuk, lalu juga ada keringat malam hari, demam, bahkan bisa sampai ada penurunan berat badan. Itu mungkin gejalanya yang harus
disadarkan pada masyarakat jika mengalami gejala seperti itu sebaiknya memang langsung diperiksakan, bisa ke puskesmas terdekat ataupun rumah sakit terdekat seperti itu. Nanti mungkin dari pihak puskesmas biasanya ketika sudah positif TB itu nanti akan diberikan obat, memang jangkanya cukup panjang lumayan sekitar 6 bulan, tapi setelah itu akan sembuh. Jadi sebenarnya untuk stigma-stigma seperti tadi yang keluarga malu itu sebenarnya tidak usah malu seperti itu ya Pak ya, karena sebenarnya TB ini bisa disembuhkan seperti itu. Ya, ini kita memang harus melakukan sosialisasi bahwa keberadaan TB ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tapi harus segera untuk kita tangani. Dan bagi penderita, ini ketika sudah merasakan itu dan diperiksa kemudian positif, ya tentu harus ada upaya secara pribadi untuk bagaimana bisa melawan penyakitnya itu dalam tanda kutip. Nah, kita yang menjadi pemangku kepentingan, pemangku wilayah ini ya tentu akan memberikan support, memberikan mungkin dalam tanda kutip juga intervensi agar penderita TB ini juga bisa mendapatkan perawatan pengobatan yang semestinya dan nanti itu bisa sampai tuntas ya itu. Jadi untuk penyakit-penyakit yang memang itu termasuk KLB, ini pemerintah kabupaten memberikan menanggung biaya pengobatan. Oke, berarti jika sudah timbul gejala dan juga memeriksakan itu sebenarnya sudah ditanggung oleh pemerintah ya. Iya. Oke, berarti untuk pemerintah dari Delingo ini juga sudah sangat peduli ya Pak ya terhadap masyarakat yang terkena TB seperti itu ya. Ya, jadi kita memang punya satu kewajiban bahwa penyakit yang memang kita pandang sebagai satu penyakit yang membahayakan, apalagi berpotensi menular, ini tentu harus kita sikapi dan harus kita segerakan penanganannya. Oke Pak, berarti untuk permasalahan tadi ini setelah TB, berarti itu tadi ada demam berdarah ya Pak ya di sini ya sedang marak karena mungkin sedang musim hujan juga sekarang ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak kira-kira demam berdarah di Delingo ini seperti ini? Untuk di Delingo karena memang tadi saya mantau juga faktor medan yang begitu luas, kebun-kebunnya luas, banyak pohon-pohon baik yang pohon yang tinggi maupun mungkin rumput-rumput dan belukar, sehingga itu sangat dimungkinkan untuk singgah nyamuk. Terlebih juga untuk musim penghujan ada beberapa genangan mungkin dari bekas-bekas galian tanah, mungkin juga bekas dari kaleng, bekas dari barang-barang yang memang di situ berpotensi menampung air. Nah, ini ketika ada air jernih, air hujan ini sangat berpotensi itu menjadi tempat bersarangnya nyamuk demam berdarah. Nah, ini mengapa angka TB-nya angka DB-nya itu juga kadang tinggi karena memang itu tadi dari faktor penyebabnya si nyamuk itu habit. Nah, itu nyamuknya habit. Jadi kita ya memang harus berupaya untuk tidak menjadikan nyamuk habit kan gitu ya. Seperti itu. Dan ketika itu sudah terjadi dan memang sudah ada penderita yang biasanya didominasi oleh anak-anak ini. Nah, ini kita harus tanggap secepat mungkin untuk kita melakukan pendampingan pengawalan bagaimana pengobatannya. Tentu kita akan koordinasikan dengan puskesmas kalau memang hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter nanti itu rekomendasinya harus dirujuk ke rumah sakit, ya tentu kita akan arahkan dan kalau perlu diantarkan supaya segera bisa ditangani. Oke, baik. Ini kan kita sedang di masa pandemi nih Pak. Kira-kira ketika di masa pandemi ini untuk cara edukasi atau penanggulangan kepada masyarakatnya gitu kira-kira bagaimana Pak untuk di Delingo sendiri? Iya, jadi sebenarnya modal di Delingo itu kan modal sosial. Komunikasi antar warga yang relatif akrab. Walaupun
Dulu kita juga tidak pakai handphone, tetapi bahwa komunikasi langsung itu akrab. Nah, sampai sekarang kekerabatan di Indrilingo itu juga masih seperti itu. Dan ketika memang ada yang mengalami sakit, sebenarnya kita sudah cepat untuk mendapatkan informasi itu, sekalipun tidak pakai WA group atau mungkin tidak pakai media yang lain. Nah, ketika sudah demikian tuh biasanya kan kita berduyun-duyun untuk tilik gitu ya. Nah, kita sekarang berduyun-duyun bagaimana kita untuk mencegahnya. Supaya kita tidak usah tilik saja karena memang tidak ada yang ditiliki. Nah, ini yang diharapkan seperti itu. Semoga program-program ini juga diterapkan gitu Pak di daerah-daerah yang lain untuk pemberantasan demam berdarah dan juga untuk pemeriksaan dini terhadap tadi tuberkulosis seperti itu, sehingga angka demam berdarah dan juga tuberkulosis di daerah lain juga menurun dan dapat ditekan seperti Semoga itu. demikian, Dok. Ya, amin. Oke, baik Sobat NH, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Paneu Dlingo sudah menyempatkan hadir di acara kami kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.